Bayangin ada CEO datang ke ruang meeting, duduk santai, terus beli bilang kayak gini, gua mau bonus $1 triliun, kalau gua nggak dikasih, gua mau cabut dari perusahaan ini. Ini bukan dari film, karena ini beneran kejadian, dan CEO itu adalah Elon Musk. Tepatnya di tanggal 6 November 2025, mayoritas pemegang saham Tesla resmi nyetujuin paket kompensasi yang bisa nyampe $1 triliun. Kalau semua target dari Elon Musk ini tembus. $1 triliun. Nilainya itu gila banget, cuma bisa dibandingin dan muncul di beberapa GDP negara berkembang. Indonesia aja tahun 2024 GDP-nya 1,4 T dolar. Yang secara resmi bisa aja nyatet Elon Musk sebagai triliuner tercatat pertama dalam sejarah dunia. Nah tapi gini, orang tuh salah analisa. It's not about the money. Karena pertanyaan gedenya, emangnya Elon mau ngapain minta uang segede itu buat apa? Dan kenapa Tesla ngasih? Nah biar jelas, ini sebenarnya bukan cash, bukan gaji bulanan, tapi full saham opsi, stock options, yang cuma kebuka kalau Elon nyampe milestone-milestone gedenya. Yang secara target, ini tuh gila banget. Jadi ada dua kubu lah. Pertama, target nilai perusahaan Tesla harus nyampe $8,5 triliun, lebih dari 2 kali lipat Apple pas puncaknya. Terus ada target-target operasional. 20 juta EV per tahun harus di-deliver, Toyota aja puncaknya sampai 10 juta. 1 juta robot taxi harus di jalanan, 1 juta robot humanoid Optimus harus ke-deploy, dan 10 juta user full self-driving yang nyetir otomatis itu harus aktif. Ditambah dengan earnings atau pendapatan $400 miliar per tahunnya. Karena sifatnya opsi saham, kalau Elon gagal ngechecklist itu ya dia nggak dapat apa-apa. Tapi balik lagi, it's not about the 1 triliun. Ini mungkin yang bakal dicatat oleh sejarah. Versi paling gilanya seorang CEO tuh apa sih? Ya, Elon Musk. Jadi kita bahas tentang motivasi sebenarnya dulu. It's not about money, it's about power. Ya, Elon tuh udah orang paling kaya di dunia. Paling tinggi-tingginya sekitar $500 miliar. Memang belum triliuner, tapi agak nggak make sense aja kalau dia dapetin deal ini cuma buat status jadi triliuner. Nah, yang banyak orang nggak bahas, goalnya itu sebenarnya kontrol. Dengan bonus 1T dalam bentuk opsi saham, kalau dia achieve semua itu, kepemilikannya Elon itu bisa naik sampai 25% saham Tesla. Nah, kenapa 25% ini penting banget? Di dunia korporasi, 25% itu yang namanya blocking minority. Angka yang bikin lu agak hampir mustahil buat digulingkan. Ini buat konteks, Jeff Bezos aja cuma punya sekitar 10% dari Amazon. Mark Zuckerberg sekitar 13%. Kenapa Elon minta ini atau nggak dia cabut? Karena dia butuh kuasa penuh buat ngejalanin project jangka panjang dia. Coba deh kalian lihat target-targetnya lagi. Ini udah bukan ngedeskripsiin Tesla sebagai perusahaan mobil. Selama ini pas dia bikin EV dengan kamera di mana-mana, tujuannya apa? Data. Segitu banyak orang yang pakai mobil Tesla di seluruh dunia, dengan segitu banyak data orang-orang, jalanan, mobil. Ini yang bisa bikin realitanya jadi kenyataan. Jadi Tesla itu mau ngebangun jaringan mobil otonom di global, robot humanoid skala massal, AI model yang belajar dari 5 juta mobil Tesla di jalanan. Project segede ini pasti bikin board konservatif takut. Bayangin kalau tiap bulan Elon mau ngelakuin kungfunya, pemegang saham bilang ini terlalu mahal. Elon, slow down, jangan dijalanin. Jalanin yang pasti-pasti aja, jual mobil aja. Dan itu sangat nggak bisa diterima. Elon tuh nggak mau ada yang ngerem projectnya. Dia mau jalur eksekusi yang nggak bisa diinterupsi. Dan hebatnya Elon, dia udah ngebangun strategi yang menurut gua agak manipulatif ya. Kalau dia cabut, sebenarnya Tesla bakal mati. Tapi seberapa parah dampaknya kalau Elon cabut? Kita bahas di chapter 2. Nah, di dalam filing, Tesla sendiri bilang Elon tuh udah berapa kali ngasih sinyal dia bisa mundur kalau kompensasi sama kontrolnya itu nggak diamanin. Dan ini bukan ancaman kosong, karena di tahun 2022, pas Elon tuh lagi fokus hahaha sama Twitter, saham Tesla itu drop 65%. Itu gila banget ya, bukti bahwa market bener-bener price in atau menghargai Elon sebagai operator untuk harga saham Tesla. It's not just about the product. Ini simpelnya kalian bandingin deh, harga sahamnya Tesla sama BYD, padahal secara pendapatan mirip-mirip. Ya ini namanya the Elon Premium. Jadi aspek satunya, kalau Elon cabut, yang rugi siapa? Ya pemegang sahamnya. Jadi mereka nggak ada opsi buat nerima paket ini. Saham Tesla itu 60% dipegang sama retail, atau tanda kutip orang-orang yang ngeliat Twitter, ngeliat Instagram. Dan sebenarnya yang lebih serem lagi, tim-tim andalannya Tesla, yaitu di AI, robotik, itu hampir semuanya bakal cabut. Kabur ke SpaceX atau xAI, yaitu perusahaan Elon lainnya. Yang sebelumnya harga perusahaan Tesla itu premium karena mereka perusahaan AI, bakal anjlok jadi perusahaan EV manufacturer biasa. Jadi kalau Elon cabut, harga saham anjlok, orang-orang jagonya keluar. Nah, di luar dari uangnya, kenapa Elon mau double down ke Tesla, bukan perusahaan-perusahaan yang lain? Satu kalimat penting yang harus kalian paham, Tesla bukan perusahaan mobil. Jadi kita bahas visi Tesla 2035. Simpelnya, pas Tesla ini dibangun, mobil listrik itu tuh cuma chapter 1. Dan yang pentingnya, ada sekitar 5 juta mobil listrik yang ngirim data secara real time. Bahkan itu sesuatu yang nggak dipunyain Google ataupun Apple. Simpelnya, Tesla di masa depan itu tuh perusahaan AI,
robotika, dan automation. Sebelum kita bahas robotnya atau Optimus yang gambarnya kayak gini, target pertamanya tuh robot taksi dulu. 1 juta robot taksi. Bandingin ya, Uber perlu 8 juta driver, Grab perlu 5 juta driver. Tesla pengen achieve angkanya tanpa 1 driver pun. Potensi pendapatannya robot taksi per unit, per mobil, itu sekitar 20-40 ribu dolar per tahunnya. Kalau dikali dengan 1 juta unit, itu 20 miliar dolar sampai 40 miliar dolar. Dan ini recurring. Dari yang awalnya perusahaan jual mobil, sekarang perusahaan yang punya jaringan transportasi global. Cuma gamenya di sini bukan tentang mobil atau transportasi, tapi semakin banyak mobil yang bisa bergerak tanpa campur tangan driver, artinya semakin banyak data dari jutaan kamera yang setiap hari beredar di jalanan. Dan ini yang sebenarnya game paling gedenya Tesla. 1 juta robot humanoid terjual. Kalian mungkin belum kebayang ya, kayak robot itu mungkin sekedar kayak hiasan doang atau keren-kerenan. Tapi kalau secara industri, biaya tenaga kerja repetitif itu tuh sampai 3,5 triliun dolar per tahunnya. Kalau Tesla bisa dapat 1% aja, itu 35 miliar dolar market baru. Yang visi gilanya, Optimus itu bisa dipakai di pabrik, warehouse, hotel, restoran, layanan publik, dan robot itu jauh lebih scalable daripada manusia. Dan ini yang jadi bet gedenya Elon. Simpelnya, transformasi Tesla dari perusahaan mobil jadi perusahaan AI dan robotik, itu butuh satu hal. Karena perang AI yang sebenarnya itu perang talent. Top researcher di OpenAI, Gemini, dibayar sampai 5 juta dolar per tahunnya. Dan balik lagi, semua orang-orang pintar ini mau kerja di bawah leader atau pemimpin yang visioner, bukan CEO-CEO korporat. Jadi kalau Elon cabut, ya bikin Tesla otomatis kalah perang AI. 1T ini itu bukan bonus, itu cara buat ngelock Elon sama ngelock semua talent-talent AI mereka. Jadi simpel lagi nih, Tesla itu nggak bisa lagi hidup sebagai perusahaan manufaktur mobil listrik. BYD sekarang udah nomor 1 di dunia. Xiaomi EV langsung sold out pas mereka launching. Regulasi mobil listrik di China itu jauh lebih cepat. Jadi untuk mempertahankan nilai Tesla yang premium sama masa depannya, yang dibutuhin itu bukan Tesla makin jago bikin mobil listrik, tapi masa depan yang jauh lebih luas. Kalau AI, robotika, robot taksi itu semuanya jadi kenyataan. Jadi ini satu hal yang nggak banyak dibahas orang. Orang cuma fokus ke angka 1 triliunnya itu. Ini cerita seorang CEO yang gila, seorang visioner yang ingin mempertahankan kekuasaannya biar bisa bikin masa depan yang kesana utopia. Tapi memang ini gamble yang gede banget. Karena bonusnya masif banget. Kalau gagal yang kena itu bukan uang doang, tapi reputasi Elon Musk sendiri sebagai CEO yang visioner. Mungkin dalam 5-10 tahun ke depan cuma ada 2 skenario. 1, mencetak sejarah sebagai orang triliuner pertama di dunia dan inovasinya gila banget. Atau di satu sisi orang yang banyak bacot yang salah prediksi masa depan. Tapi ya ini uniknya dari manusia, kita nggak bisa prediksi. Orang beli saham Tesla karena Elon, orang percaya perusahaannya karena CEO-nya. Tapi menurut kalian sendiri gimana? Kalian kubu yang percaya Elon bisa mencapai visinya, atau kubu yang ngerasa ini tuh nggak realistis sebenarnya? Sampai di titik di setiap rumah kita bakal ngeliat robot Optimus yang by the way ngegulung lagi tuh. Sebelumnya Tesla cuma dapat data visual jalanan, sekarang bisa dapat visual di dalam rumah masing-masing orang. Itu lebih gila lagi. Menurut kalian gimana? See you guys next video. Bye-bye.